mati di kayu salib. Dia mau makan Pesak bersama. Maka dia menyuruh dua orang muridnya untuk pergi bertemu seorang laki-laki yang sedang membawa tempayan untuk menimba air. Tentunya kita jadi bingung kalau di hari siang hari bolong atau pada sore hari kebiasaannya yang timba air itu adalah wanita. Kenapa hal ini terjadi di sana ditemui seorang atau seorang laki-laki? Hal ini kalau kita baca dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan kamu akan bertemu dengan seseorang. Kita tidak tahu jenis perempuan atau laki-laki. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu jelas bahwa yang mereka bertemu adalah seorang Is itu bahasa Ibraninya untuk seorang laki-laki. Kalau Isa itu adalah seorang perempuan atau seorang ibu. Kenapa hal ini terjadi? Karena yang ditemukan mereka adalah orang-orang Eseni, orang-orang yang mengandung penanggalan matahari. Sebab itu mereka masuk pada acara itu untuk beribadah memasuki hari raya Pesak. Maka Yesua datang pada hari itu bukan pada tanggal 15 tetapi pada tanggal 14 seperti yang kita akan lakukan tanggal 5 akan datang. Saudara-saudara, juga saya umumkan pada hari ini sebelum nanti pada jam 3 mendatang kita akan mengadakan upacara pembasuhan kaki karena kita tahu sebelum terjadinya kehidupan Yesua melakukan perjamuan terakhir, maka dia membasuh kaki para murid dan kita lakukan pada hari ini itu nanti jam 3 sore nanti. Sebab itu saudara, dan ini kami akan siarkan langsung juga. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih baik yang ada di Papua yang akan ikut ambil bagian di dalam acara pembasuhan kaki, kita akan sama-sama, kami akan bimbing saudara-saudara bagaimana cara kita membasuh kaki. Dan kami sudah menyiapkan sidur, sudah dikirimkan sidur pembasuhan kaki atau namanya dalam bahasa Ibrani Roket Rakley. Itu hanya 12 lembar saja dan jadi tidak begitu panjang, tapi di situ ada banyak bacaan-bacaan yang perlu kita simak bersama hingga saudara-saudara boleh mengikutinya. Hari ini kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Imamat pasalnya yang ke-6 mulai ayat 1 sampai ayat yang pasal 8 sampai ayat 36. Kemudian tadi dalam Maleakhi pasal 3 ya, ayat 4 sampai ayat 24. Dan kemudian dibacakan Matius 9 ayat 10 sampai 17 dan disambung dengan 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang pertama. Ringkasan dalam pelajaran pada hari ini tidak lain daripada bacaan ke-25 dari Taurat, yaitu bacaan kedua dari kitab Imamat yang disebut Saf atau artinya perintah. Nama itu berasal dari kata pertama Imamat pasal 6 ayat 9 di mana Yahweh berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah Harun dan anak-anaknya." Kata perintah ini dalam bahasa Ibrani adalah kata Saf. Di mana Yahweh berfirman kepada Musa, perintahkan Harun dan anak-anaknya mengulangi 5 jenis korban yang pada hari Sabat yang lalu kita sudah lihat mengenai 5 korban. Tapi hari ini kita akan lebih mendalaminya karena ada banyak hal yang kenapa hal ini diulang oleh Tuhan di dalam dua parasa. Karena untuk meneguhkan bahwa aturan itu ada perintah lanjutan. Yaitu satu contoh, kalau kita baca di dalam acara ini mengenai korban olah, maka korban bakaran ini harus dibakar habis, tidak boleh tidak. Harus habis.
Artinya, hal itu kan korban olah ini adalah korban yang naik kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi bagian Torah yang kita baca. Yahweh berfirman kepada Musa, perintahkanlah Harun dan anak-anaknya untuk dengan mengatakan, inilah hukum tentang korban bakaran. Ada ketentuan atau peraturan tentang korban bakaran. Apa yang Elon perintahkan kepada Musa untuk memerintahkan Harun dan anak-anaknya, dia memerintahkan umat Israel, garis keturunan Harun, untuk mematuhi hak dan kewajiban mereka sebagai seorang kohanim atau seorang imam yang dalam parashat Shaf diperintahkan untuk selalu menjaga api di altar tetap menyala dan tidak pernah dipadamkannya. Nah, ini saudara mempunyai satu ketentuan yang mendasar kepada kita. Sebagai hamba Tuhan, kita banyak kali hanya mengabaikan. Yang penting diperintahkan. Satu contoh, bagaimana kita tahu bahwa kita mengorbankan Yeshua HaMashiach di kayu salib? Nah, itu dikatakan dijaga sampai terus tidak boleh tidak. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita adalah saudara, supaya kita para hamba Tuhan tetap melayani pekerjaan Tuhan untuk tidak memadamkan api korban bakaran. Kita tidak lagi melakukan korban bakaran, tetapi korban bakaran kita itu sudah terjadi hanya satu kali untuk selama-lamanya. Sebab itu hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Nisan, tanggal di mana korban domba dipersiapkan oleh Tuhan. Tanggal 14 di mana kita akan rayakan hari raya Pesak nanti, tanggal 5 mendatang, itu adalah hari di mana Yeshua HaMashiach dikorbankan di kayu salib. Dan itu sudah dinubuatkan. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi, saudara. Umat Israel tidak mengakuinya. Walaupun mereka tidak mengakuinya, itu tetap berlaku. Mereka menyelidiki sampai sekarang. Para rabi-rabi masih pusing-pusing mencari tahu dari Alkitab. Mereka teliti hal ini. Tapi bagi kita bersyukur. Yang kita ketahui bahwa Yeshua HaMashiach sudah rela mati bagi kita di puncak Golgota. Sebab itu di dalam acara Pesak mendatang, kita banyak membaca tentang persamaan terjadinya korban persembahan di umat Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan adakan dulu terakhir bencana kepada umat orang Mesir, yaitu kematian anak sulung. Nah, kita lihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia katakan kalau umat Israel, dia memberikan sesuatu dispensasi untuk itu. Apa, saudara? Mereka harus memotong domba pada pukul 3 sore. Kemudian mereka menaruh darah itu di ambang pintu. Banyak satu contoh, kalau mungkin kita lihat pintu itu kan ada kiri kanannya 2 tiang kan, dan di atasnya ada 1. Nah, kalau itu kita bikin pakai merah, maka akan terjadi satu huruf Ibrani, itu Kai.
Kata hai itu adalah kehidupan. Kalau kita ke luar negeri ketemu dengan orang Amerika, mereka kalau bertemu, mereka tidak bilang seperti kita selamat pagi atau selamat siang. Tidak, hanya hormat hai, artinya hidup. Itu di sana mereka melanjutkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada umat Israel. Kita patut bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Bapa Yahweh Elohim yang luar biasa ini. Itu sebabnya kenapa saudaraku yang kekasih, kita memasang menorah di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya ini tidak boleh mati, artinya supaya korban persembahan kita itu terus naik kepada Bapa Yahweh. Itu sebabnya umat Israel membuat lagi pada waktu mereka Sabat, seperti kita Sabat kemarin pagi sore, kita memasang 2 lilin. Itu tanda tentang pengorbanan cahaya kuasa daripada Bapa Yahweh itu. Kita tahu saudara, sekarang ini bait suci umat Israel sudah tidak ada. Sehingga mereka tidak lagi menjaganya. Dan itu tentunya kenapa terjadi? Karena kesalahan umat Israel itu sendiri. Ada banyak hal yang terjadi kepada umat Israel. Tetapi itu sebabnya pada waktu kita membaca tadi di dalam kitab Maliaki, di sana dikatakan dengan jelas, umat Israel itu telah memberontak kepada Bapa Yahweh. Mereka tidak lagi mempersembahkan korban yang benar kepadanya. Bahkan disebut tadi, korban olah itu harusnya yang tidak bercacat, mereka mempersembahkan yang cacat. Dan itu tidak diterima oleh Bapa Yahweh. Tapi bagi kita, korban kita sudah diadakan oleh Bapa Yahweh sendiri. Melalui siapa? Melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita. Sebab itu hari ini kembali disoroti tentang cara berkorban. Kalau saudara lihat di gambar, ada mezbah korban dan ada domba di situ. Coba cari yang orang menumpangkan tangan ke atas domba. Ada kan? Ya. Orang kalau membawa korban persembahan kepada Tuhan, itu zaman dulu, mereka menumpangkan tangan ke atas domba, mewakili mereka dengan mengatakan, engkau akan mati menggantikan aku. Engkau akan menggantikan aku yang harusnya mati karena salah. Itu zaman dulu. Yahshua HaMashiach sudah mati bagi kita. Apakah kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepadanya? Apakah kita berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim yang telah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang mewakili kehidupan kita untuk mati? Dia rela berkorban untuk kita, untuk menghapus segala salah dan dosa kita. Inilah yang perlu kita simak baik-baik. Tapi itu kita akan membasuh kaki sebentar. Adalah untuk memberikan kehidupan kita untuk melayani pekerjaan Bapa Yahweh dengan kesungguhan hati kita, dengan merendahkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Inilah cara-cara yang Tuhan berikan. Saudara lihat, orang yang datang mempersembahkan domba itu, dia berlutut di muka domba itu untuk dia tumpangkan tangan. Dan inilah yang dicontohkan kepada kita pada hari ini kita lakukan
upacara pembasuhan kaki dengan seorang hamba Tuhan berlutut di muka jemaatnya, di muka teman sejawatnya, di muka keluarganya. Untuk apa? Untuk menyatakan kehidupannya mau merendahkan hidupnya untuk Tuhan. Sebagaimana orang mempersembahkan korban bakaran. Maka kita tahu korban ini acara Tuhan untuk kita membasuh kaki itu adalah di dalam rangka kehidupan kita mau merendahkan diri, mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Itulah contoh yang Tuhan berikan dan kita lakukan. Dan ini kan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Yeshua HaMashiach kepada umat-umatnya. Kalau kamu panggil aku guru dan Tuhan, Adon kalau dalam bahasa Ibrani, kamu harus melakukannya sebagaimana contoh teladan yang sudah Dia berikan kepadanya. Saya bersyukur, berterima kasih Bapak Yahweh, luar biasa di dalam kehidupan kita, memberikan contoh-contoh teladan untuk kita lakukan hal-hal yang istimewa, supaya korban-korban persembahan yang terjadi, pertama kan korban olah atau korban yang dipersembahkan. Olah itu artinya bau yang harum yang dibakar kehadirat Bapa Yahweh, bau yang ditinggikan. Nah, ini lambang daripada kematian Yeshua HaMashiach, sehingga umat Kristen melambangkan lambang yang luar biasa adalah kayu salib, selalu ditinggikan. Itulah korban olah kita. Kita meninggikan Yeshua HaMashiach yang tersalib di puncak Golgota. Kita angkat salib itu ke atas. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Dia sudah berkorban bagi kita. Tapi apakah pengorbanan Tuhan ini kita hargai? Sebagai manusia, saya juga melihat hampir-hampir korban Yeshua HaMashiach tidak dihargai dengan benar oleh kita. Nah, untuk itulah Tuhan masih kasih lagi kesempatan kita. Mau nggak kita merendahkan diri, memberi hidup kita untuk melayani Dia, untuk kita menerima berkat anugerah korban olah ini. Biarpun dia, saudaraku, dalam Imamat 1 ayat 3, di sana dikatakan biarlah dia menawarkan laki-laki yang tanpa cacat atau korban adalah domba laki-laki ataupun binatang laki-laki itu yang dikorbankan, yang harus mempersembahkannya dengan yang tidak bercacat atas kemauannya sendiri di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Bapa Yahweh. Korban olah adalah persembahan sukarela yang harus dibakar seluruhnya. Tidak ada yang harus dimakan. Kita telah mengorbankan Yeshua HaMashiach seutuhnya. Dia rela seutuhnya. Dia dibakar, dia harus menderita. Bahkan tidak ada satu tulang pun daripadanya itu dipatahkan. Tapi itu di dalam acara Pesak nanti ada lambang kaki atau tulang. Saudara, tidak ada domba, saudara boleh mencari tulang sapi yang utuh, tidak boleh dipotong, tidak boleh dipatahkan. Jadi utuh, dikorbankan utuh,
tanpa cacat. Itulah korban Yeshua HaMashiach bagi kita. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam kehidupan umat Israel dulu, mereka harus membawa seekor hewan jantan yang tidak bercela ke pintu kemah, atau merpati yang jantan atau betina dapat dipersembahkan jika seorang tidak memiliki sarana untuk mempersembahkan lembu jantan atau domba. Di zaman umat Israel sendiri, Tuhan kasih juga keringanan. Sebenarnya yang dituntut oleh Tuhan adalah korban apa? Korban binatang yang dipelihara. Dan Tuhan tahu umat manusia penuh dengan kekurangan dan ketidaksanggupan. Maka dia ambil yang paling murah pada waktu itu. Adalah apa? Tekukur. Kalau bukan tekukur dibilang apa? Anak merpati. Saya dulu masih hidup waktu kecil di kampung. Saya suka membuat jerat untuk tekukur. Hampir setiap hari kami boleh mendapatkan tekukur karena banyak. Ya tentunya untuk mendapatkannya harus ada usaha. Nah kita di dalam mengorbankan korban persembahan kita, adakah usaha kita mencari hadirat Bapa Yahweh, hadirat Yeshua HaMashiach yang rela berkorban bagi kita? Tuhan ingin kita datang mencari hadiratnya. Dan dia tangannya terbuka, itu salibnya terbuka, saudara. Setiap hari sabat kita selalu berdoa. Tangannya terbuka menunggu kehidupan kita datang kepadanya. Dia tidak pernah tutup tangan, tapi tangannya terbuka untuk menunggu setiap orang untuk datang kepadanya. Itulah keluar biasaannya Tuhan. Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita kepada kita umat manusia. Bukan kita yang mencari, bukan kita yang datang untuk masuk di dalam penderitaannya, enggak. Dia rela menderita bagi kita. Inilah hal yang sangat istimewa. Sebab itu memasuki bulan April ini, saya sangat bersyukur kita boleh menghadapinya. Walaupun kondisi saya sangat, sudah lemah kali ini. Saya bersyukur hari Minggu, hari Sabat depan, saya mencapai usia yang ke-83. Saya bersyukur, berterima kasih. Di usia saya yang sekian ini masih dapat melayani Anda. Seharusnya waktu saya ini sudah habis. Tapi Tuhan masih berkemurahan. Masih memberi waktu karena masih banyak orang yang belum terselamatkan. Sebab itu saya selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tugas-tugas pelayanan yang ada pada kita. Banyak hal yang harus kita kerjakan untuk dewasa ini. Kemudian korban yang kedua adalah korban mincha atau persembahan makanan. Umat Israel juga mempersembahkan persembahan berupa tepung atau biji-bijian yang ditumbuk jadi makanan. Sebenarnya kata saf itu hadiah, menghadiahkan atau persembahan makanan, di mana orang Israel juga memberikan persembahan biji-bijian. Para imam membakar segegam atau komets persembahan di atas altar dan memakan sisanya.
Ini korban makanan. Seringkali tepung pilihan dicampur dengan minyak dan garam untuk membuat kue, tetapi tidak boleh mengandung ragi atau madu. Kemarin kami mempersiapkan diri untuk acara Sabat, acara Pesak. Kami membuat roti tidak beragi. Karena itu adalah lambang Yeshua HaMashiach yang tidak ada unsur dosa di dalam. Karena ragi itu membuat dia mengembang. Ragi itu lambang daripada pengembangan dosa. Sebab itu kalau kita makan bukan itu, yang itu roti kamu tidak beragi. Cari roti tidak beragi. Roti tidak beragi bukan roti halal. Saya katakan kepada teman-teman rabi yang ada di Israel, kenapa kamu mengajarkan membuat halal? Sedangkan doanya borei peri borei hamot silehem min haaret. Roti tidak beragi. Kenapa dibuatkan roti yang mengembang, bukan roti yang tidak beragi? Saya mencari-cari di dalam di dalam literatur Yahudi, kapan sudah terjadi orang Yahudi merubah itu, sehingga bukannya borei peri agafen, tetapi kenapa tidak diganti lagunya dengan borei halah? Itulah kekeliruan yang kita perbaiki, saudara. Roti tidak beragi, lambang daripada kesucian Yeshua. Sebab itu sejak kami membuka acara Sabat seperti ini 23 tahun yang lalu di Jakarta, kami mulai membuat roti tidak beragi. Jadi kami tidak pernah lagi memakai acara perjamuan kudus. Namanya perjamuan kudus, kita harus makan yang kudus. Bukan makan roti seenaknya yang kita bikin. Tuhan masih begitu baik bagi kita. Saya dulu, sebelum saya mengenal akar Ibrani di tahun 84, saya mulai mengenal akar Ibrani di tahun 84. Tapi sebelumnya, sama dengan saudara-saudara, kita terlibat di dalam okultisme, kita terlibat di dalam ajaran-ajaran pengganti. Mengetahuinya tahun 84, tapi saya baru mulai melakukannya itu 16 tahun kemudian, itu tahun 2000. Masih diproses oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu ada prosesnya, bukan langsung jadi. Kita nggak usah marah kalau orang belum tahu. Seminggu ini boleh dikatakan saya dihubungi oleh banyak hamba Tuhan, bertanyakan tentang keadaan yang harus kita yang kita hadapi dewasa ini. Tanda-tanda zaman terjadi, saudara. Banyak orang mengharapkan sesuatu, tapi hal itu bisa berubah dalam waktu yang dekat, yang singkat. Bagaimana Tuhan sedang membinasakan dunia saat ini, banyak terjadi. Bulan yang lalu tentunya kita tidak bisa lupa dengan apa yang terjadi di Turki
dengan kematian 40 ribuan orang. Tadi saya mengikuti acara siaran-siaran, terdapat beberapa hal-hal yang terjadi. Banjir yang di Peru terjadi banjir yang luar biasa. Hampir setiap hari kita lihat ada kebinasaan orang. Tetapi bagi kita sebagai orang yang berharap dan percaya kepada Bapa Yahweh, mari kita memberikan kehidupan kita seluruhnya untuk sungguh-sungguh mencari hadirat Bapa Yahweh dengan kita mempelajari. Sebab itu untuk hari Sabat ini, untuk perayaan Paskah saya sudah menyiapkan semuanya. Sehingga 8 hari mendatang itu ada bacaan-bacaan Alkitab yang perlu saudara dan saya baca. Supaya kita makin maju. Saudara yang baru mengikuti boleh. Saudara akan lihat di dalam siaran langsung kami ada perayaan Pesak tahun 2003. Mulai dari Erev Sabat tanggal 5 April 2003 sore dan perayaan Hag Hamasot atau hari raya roti tidak beragi. Untuk 8 hari itu kita mau belajar hal ini. Saudara, kalau yang perlu nanti kami kirimkan hal ini untuk saudara cetak sendiri di rumah. Karena segala sesuatu Tuhan gampangkan untuk hal ini kepada kita. Kemudian korban yang ketiga adalah selamin atau persembahan pendamaian. Selamin itu terikat dengan kata shalom, adalah persembahan sukarela yang mengungkap rasa sejahtera, pujian dan ucapan syukur, seperti saat Yakub dan Laban membuat perjanjian satu dengan lain. Sebagian dari selamin atau korban ini tanpa darah harus dimakan oleh para imam dan bahkan oleh orang-orang yang mempersembahkannya. Baru korban yang keempat kita tahu adalah korban khatat atau persembahan dosa. Kata khatat, persembahan untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau dalam Imamat pasal 4 mulai ayat 1 sampai 4 itu dikatakan dosa yang tidak disengaja. Kalau dosa yang disengaja berarti nggak ada korban. Nah, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sengaja. Nah, ini yang mengakibatkan kalau kita mendapat penyakit, kalau kita mendapatkan sesuatu kesulitan, itu adalah akibat kita telah melakukan dosa yang dengan sengaja kita buat. Sehingga tidak ada korban lagi untuk dosa. Nah, dia harus bayar sendiri. Itu saudara boleh baca di dalam Ibrani pasal 6. Di sana dikatakan, tidak ada pengampunan dosa kalau kita sudah menerima berkat anugerah daripada Bapa Yahweh. Tetapi bukannya tidak diampuni, dia diampuni, tetapi dia harus bayar sendiri. Bagaimana dia bayar? Ya dengan kesulitan yang dia hadapi, dengan korban ataupun penyakit yang datang kepadanya. Itulah yang dinamakan korban khatat. Dan yang kelima adalah korban terakhir, adalah korban asam. Di dalam Imamat pasal 6 ayat 5 sampai 7 dikatakan, persembahan kesalahan seekor domba jantan untuk hal-hal berikut. Secara tidak sengaja menggunakan properti tempat kudus untuk penggunaan pribadi. Mencegah hukum atas dosa seseorang ketika seorang tidak yakin apakah dia telah berdosa. Atau untuk dosa yang tidak diketahui dan berbohong di bawah sumpah
atau menipu seseorang sehubungan dengan barang yang ditemukan atau hal-hal yang masalah pinjam meminjam. Bagi seseorang, korban asam ini tidak cukup hanya mempersembahkan korban. Pelaku harus membayar ganti rugi ditambah 1/5 dari nilainya. Kalau kita melakukan satu kesalahan, maka bukan cuma korban umpamanya kita tipu orang 100 terus kita kembalikan 100, tidak, ditambah lagi 20%. Itu aturan Torah. Dalam pengenalan kitab suci, Yeshua tidak hanya ditikam karena dosa-dosa kita. Dia menjadi asam kita atau korban karena salah. Membayar hukum atas kesalahan kita kepada Yahweh atas dosa-dosa kita. Jadi untuk membayar itu Tuhan Yeshua sudah lakukan bagi kita. Bahkan saudaraku yang kekasih, kehidupan kita yang ada saat ini, Yeshua Hamasya pada waktu dia mati, dia naik ke sorga. Apakah saudara sudah lahir pada waktu itu? Kan belum. Ini baru 2000 tahun kemudian kita lahir. Tapi dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh Elohim untuk apa? Untuk memberikan kepada kita pengampunan. Untuk memberikan kepada kita apa? Syafaat, supaya kita menerima kehadirannya di dalam dunia. Yeshua Hamasya begitu indah melakukannya bagi kita. Dan ini yang banyak kita tidak tahu. Dia sudah lama mati bagi kita. Kita belum lahir, kita belum berbuat dosa. Dia sudah rela mati bagi kita. Ini yang perlu saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Untuk mengerti maksud-maksud dan rencana Bapa Yahweh. Kita harus mengerti bahwa dia sudah rela mati bagi kita. Bahkan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh Elohim. Untuk apa? Bersyafaat bagi kita. Setiap kali kita jatuh di dalam dosa, dia tegur kita, dia mengutus rohnya untuk memperingati kehidupan kita, iya kan? Kalau saudara berbuat salah, kita yang sudah mengenal dia, berbuat kesalahan, pasti ada teguran yang datang dari dalam hati kita. Itulah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Untuk apa menegur kita? Supaya kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Supaya kita datang kembali kepadanya bertobat. Nah, untuk pertobatan, kalau saudara baca atau kita melihat apa yang di dalam sidur yang ada pada kita. Untuk mengenal pertobatan, dia mulai buka dulu dengan bina. Diberikan dulu kepada kita akal budi dan pengetahuan. Mungkin saya perlu membacakan ini karena ini sangat penting untuk kita saudara-saudara. Di dalam sidur kita ada yang namanya Amidah. Ada 18 doa di sana. Nah, saya mau membaca doa yang keempat, atala binah atau akal budi. Ata konen le Adam daat. Oleh karniamu engkau menganugerahkan manusia pengetahuan dan mengajarkan orang yang fana akal budi. Sebab itu kita minta karuniailah kami dengan pengetahuan akal budi dan pengertian. Baru kemudian kita masuk pada pertobatan.
Orang Israel kalau bertobat dia ada jalan. Hasifenu afinut letora teka. Kembalikanlah kami ya Bapa kami kepada pengajaranmu. Kata pengajaranmu ini dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Bukan hukum. Hukum itu muncul ke dalam kehidupan kita adalah karena terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani menjadi Torah. Itu menjadi nomos. Nomos artinya hukum. Sehingga kalau bagi kita muncul kata hukum Torah. Sehingga orang takut dengan Torah karena ada hukumannya. Tetapi sebenarnya bukan hukum di situ. Adalah pengajaran. Nah, doa yang kelima adalah tesufa atau pertobatan. Hasifenu afinu Torah teka. Kembalikanlah kami ya Bapa kami kepada pengajaranmu, bukan kepada hukummu, pengajaran. Kalau kita diajar, pengetahuan kita datang, akal budi kita bekerja untuk kita datang pada jalan kebenaran. Kekarbenu malkenu leakoda teka. Bawalah kami ya Raja kami ke dalam ibadatmu. Kalau Tuhan memberikan kita pengetahuan atau pengajaran, di mana kita dapat pengajaran? Di dalam ibadah seperti ini. Ini kita dapat pengajaran di sini. Bukan kita khotbah seenak perut kita berkhotbah tanpa kita memberikan kepada Bapa Yahweh. Kenapa kita beribadah hampir 1,5 jam sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan? Kita datang dulu kepada Bapa Yahweh dengan segala permohonan kita. Dan dia memberikan jalan kepada kita. Itulah ibadah yang pertama yang kita lakukan. Dan dia katakan, PHK sireno bite supa. Pimpinlah kami ke hadapan. Kalau kita dibawa Tuhan kepada pengajaran, baru kita dibawa ke dalam ibadah, baru kita dipimpin ke hadapannya. Dan ini yang kita lakukan. Jadi pendahuluan daripada ibadah kita adalah memimpin kita ke hadapan Tuhan. Jadi di dalam akar Ibrani banyak cara ya Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas untuk kita. Baru ada selika. Kalau dia membawa kita kepada dasar-dasar pengajaran dan ibadah untuk memimpin ke hadapannya, untuk apa? Untuk kita menerima pengampunan. Selaklanu afinu ki katanu. Ampunilah kami ya Bapa kami, karena kami telah berdosa. Maafkanlah kami ya Raja kami, karena kami telah melanggar hukum-Mu. Karena Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Baru kata Yahweh, kanun amarbe lisoak. Diberkatilah Bapa Yahweh yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Baru yang ketujuh, doa yang ketujuh adalah penebusan. Setelah dia memberi keampunan, dia tebus. Lihatlah sengsara kami dan penuhilah kebutuhan kami. Perjuangkanlah perkara kami dan tebuslah kami dengan segera demi nama. Kita ditebus demi namanya, nama Yahweh. Karena Engkaulah penebus yang perkasa. Jadi ada dari yang keempat sampai yang ketujuh itu berbicara kehidupan kita. Diberi dulu akal budi, baru diberi apa? Pertobatan, baru kemudian
pengampunan, dan penebusan. Jadi itulah acara Tuhan untuk kita. Dan itu digenapi pada waktu mereka melakukan ibadah di bait suci. Karena ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah umat Israel yang mereka dapatkan dan susun ini pada waktu mereka dibawa tertawan ke Babylon. Disusun oleh seorang ahli kitab yang namanya siapa? Esra. Bab itu doa ini disebut Semonei Esre. Doanya Esra. Ada 18 doanya. Itu semua adalah karena Tuhan beracara dalam kehidupan umatnya. Dan itu yang kita ikuti sekarang. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, baik yang hadir pada hari ini, baik mereka yang ada di rumah, kiranya berkat Bapa Yahweh turunkan atas kehidupan kita. Karena kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Sebab itu melalui sidur yang ada, saudara boleh lihat, perhatikan itu. Dan kita ulang-ulang hal ini setiap hari Sabat. Ada orang bertanya kepada kami, ngapain ngikutin acara-acara itu? Nggak usah pakai kain. Kami enggak pakai kain. Iya, kalau kamu ya enggak. Jangan kamu samakan semua orang. Seorang teman dari Talaut mengatakan pada saya, Brur, itu kan sudah berlalu. Karena acara orang-orang Yahudi dulu hanya sampai pada masa Yohanes Pembaptis. Karena berdasarkan Lukas 16 ayat 16. Tapi saya katakan, jangan cuma pakai sampai ayat 16, baca dulu ayat 17. Karena dalam ayat 17 dikatakan tidak ada satu nokta pun yang hilang walaupun dunia ini berlalu. Bagaimana saudara mau menghilangkan ajarannya kalau kita cuma membatasi itu? Mungkin salah cetak atau salah pengertian kita. Kita harus belajar. Lukas 16 ayat 16. Itu ada pengertiannya. Bukannya kita hanya ikut-ikutan. Karena kalau ayat 17 kita langgar bagaimana? Berarti kalau sudah katakan, oh, kami berdiri di atas Lukas 16 ayat 16. Karena kan sudah lewat Yohanes Pembaptis. Tetapi ayat 17 mengatakan tidak ada, dunia ini boleh berlalu. Tetapi satu yod dari firman Tuhan tidak boleh hilang. Nah, kami nggak mau menghilangkan satu yod pun. Kami mau lakukan itu dalam kehidupan kita. Terserah Anda. Saudara mau ikut, haleluya. Kalau tidak mau ikut kan bukan urusan saya. Tapi saya katakan kepada mereka, kalau kamu datang bertanya kepada saya sebagai orang tua, saya sampaikan, maka utang darah saya kepada kamu sudah tidak ada. Sudah saya beritahu, terserah kamu ikut atau tidak. Sudah. Karena hal ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif bagi kita sekarang. Kalau kita hanya mengatakan, ya Tuhan sekarang tidak lagi pakai yang pakai talit. Tuhan mau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Benar, tidak salah. Tapi apakah roh yang datang yang kamu bernubuat itu sudah datangnya dari El Elyon atau belum? Karena bagi orang Ibrani ada ketentuan-ketentuan yang mendasar yang harus kita kerjakan. Tidak ada sesuatu yang harus kita lewatkan.
Sebab itu saya sangat bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul bersama saudara-saudara baik di Papua yang mengikuti acara siaran langsung kami ini. Kiranya Bapak Yahweh terus menyertai. Baik mereka yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Jawa, yang mau mengikuti acara siaran langsung kami, jam 3 lagi kami sambung lagi dengan pembasuhan kaki. Kiranya berkat Bapak Yahweh dicurahkan atas kehidupan saudara-saudara dan saya pada hari ini, supaya apa yang Yeshua HaMashiach perintahkan kita lakukan, karena Dia mau kita masuk di dalam acaranya. Kebenaran-kebenaran firman-Nya kita mau lakukan. Bapak Yahweh menyertai kita dan memberkati kita semua. Jadi sekali lagi, saudara yang memerlukan pertolongan ataupun apa yang seperti yang sudah saya katakan tadi kami sediakan, kami boleh kirimkan itu. Saudara boleh yang mengikuti acara siaran langsung kami ini, saudara boleh memintanya melalui messenger. Kami akan kirimkan itu melalui messenger kepada saudara-saudara. Kiranya berkat Bapak Yahweh curahkan atas kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh